Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ya, kita hari ini ada perkuliahan untuk mata kuliah Web 1. Kita masuk ke pertemuan 5, yaitu mengenai penggunaan form. Nanti sebelum kita mulai, kita seperti biasa untuk berdoa terlebih dahulu. Saya dulu atau mana yang masing-masing berdoa dimulai. Amin. Oke, selesai. Ya, jadi kita masuk ke tema 5 hari ini, yaitu mengenai pengenalan form. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih materi yang bakal kita pelajari, tujuan dari materi ini, sama penilaian yang akan kita lakukan ya. Jadi di sini untuk kemampuan akhir yang direncanakan dari pertemuan 5 ini, yaitu jadi kalian mampu membuat tampilan, terus interface, dan memahami dasar-dasar pemrograman. Nanti materinya di sana yang akan kita ada form, terus ada komponen form, sama metode yang akan kalian gunakan dalam metode tersebut. Nanti ada dua metode ya di situ yang akan kita pelajari, ada metode sama metode post. Nah, jadi pemilihannya nanti praktikum. Jadi nanti kalian akan diminta untuk melakukan sesi coding ya, setelah saya menjelaskan beberapa teori. Nah, untuk penilaiannya nanti mahasiswa di sini diharapkan mampu memahami penggunaan form dan atributnya. Nanti kita juga ada tes kinerja ya, kita akan cek nanti apakah program yang kalian buat atau yang kalian buat itu nanti akan bisa. Terus juga mempraktekkan ya penggunaan metode yang ada di form tersebut. Oke, silakan kalian buka Visual Studio Code-nya, aktifkan juga larangannya, dan silakan masuk ke slide pertemuan 5. Oke, kita masuk ke materi. Di sini ada pertemuan 5, yaitu mengenai pengenalan form. Nah, di sini adalah komponen-komponen yang bisa kalian gunakan ya, khususnya di dalam penggunaan form. Jadi dalam penggunaan form, khususnya di bahasa HTML, ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan. Di sini ada formnya itu sendiri. Kalian bisa mulai atau gunakan dengan berupa tag, form, lalu action, terus diikuti dengan metodenya apa, terus saya tipe, dan itu juga ada penguploadan sebuah file. Lalu ada text box. Di sini biasanya kalian untuk menginput sebuah teks gitu ya. Ada juga teks area sama, tapi biasanya areanya lebih besar. Bisanya seperti alamat, deskripsi, diri dan lain-lain. Itu bisa seperti teks area. Nah, teks area sama text box. Untuk text box di sini kan bisa pakai tag input, terus input teks ya, diikuti baru dengan namanya, format mengartikan dari text box. Untuk text area di sini kalian bisa tag area, lalu rows-nya seberapa besar, sama rows-nya juga seberapa besar, diikuti sama name-nya, diikuti namanya. Nah, selanjutnya yaitu radio button. Di sini radio button untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Contohnya kalian bisa gunakan di sini, misalnya bisa ya, bisa pilihan laki-laki atau perempuan gitu ya, atau mungkin agama gitu ya. Itu kalian bisa menggunakan radio button. Nah, untuk selanjutnya ada combo box. Ini menampilkan daftar data. Nah, kalian bisa gunakan combo box dengan dimulai dengan tag select, terus namanya, select name sama dengan namanya apa. Nanti di bawah tag select ada beberapa tag option untuk option atau pilihannya.
di opsi ke-1, opsi ke-2, dan seterusnya sampai opsi ke-3 diatur dengan selesai. Lalu ada checkbox. Di checkbox di sini kalian untuk memilih salah satu atau lebih beberapa pernyataan. Jadi kalau tadi ada radio batannya hanya salah satu saja, sedangkan kalau checkbox itu kalian bisa memilih lebih dari satu opsi. Lalu ada submit di sini untuk mengirimkan semua variabel data pada komponen tersebut yang berupa button nanti atau tombol. Untuk submit kalian bisa gunakan dengan tag input, terus input sama dengan submit diikuti dengan namanya yang dulu. Nah lalu terakhir di sini ada tag reset. Itu untuk membatalkan semua inputan yang telah dituliskan. Nah ini kebalikan dari submit. Kalau submit tadi mengirim data, kalau reset berarti dia untuk mengulang ya, membatalkan. Dia tadi submit, tipenya submit, sedangkan untuk reset dia tipenya sama dengan reset, beda ini. Ini contohnya untuk coding sebuah form. Nanti kita bakal coba. Sebelum itu nanti ada dua metode yang bakal kita pakai dalam penggunaan form di PHP. Di sini HTML server. Dari contoh form PHP maka kita akan mempelajari atribut, action, dan method. Tadi di form action ada form method. Nah di action di sini dijelaskan halaman yang digunakan, tentunya berupa link ke file dari tujuan dari filenya atau webnya. Nah sedangkan untuk method nanti proses atau metode untuk mengirimkan datanya. Nah di sini ada metode get dan ada metode post. Untuk metode get dan post inilah yang merupakan bagian dari HTTP server, lalu untuk mengirimkan data dan menerima data akan halaman. Oke, setelah ini kita bakal coba membuat dua file ya. Ada metode get.php dan metode get process.php. Ini kita nanti mulai sesi coding. Ada yang ingin bertanya mungkin sebelum kita mulai sesi coding? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk metode get dan metode post itu perbedaannya apa ya? Oke, ya, jadi untuk metode get dan metode post itu bedanya bagaimana kedua metode ini cara mengirimkan datanya dari sebuah form gitu ya. Kalau metode get biasanya dia akan mengirimkan data beserta dengan URL yang berada di nanti akan muncul di address bar browser kalian. Nanti kelihatan datanya yang dikirim kalau pakai metode get. Sedangkan metode post biasanya nanti saat pengiriman data dia juga berbarengan dengan URL. Jadi saat kalian menggunakan metode post nanti si data yang dikirim tidak akan muncul di address bar browser kalian. Seperti itu. Oke, ada lagi? Baik Pak. Baik itu metode post atau metode get kapan digunakannya? Ya, jadi untuk metode post contohnya kita sering gunakan, mungkin kalian sering juga melihat ya website yang ada form registrasi. Jadi menginput data diri kalian atau website yang terdapat form login. Untuk login biasanya juga menggunakan metode post. Jadi untuk metode post paling sering digunakan saat untuk login ataupun saat untuk form registrasi gitu ya, atau input data. Karena kalau misalnya kita menggunakan metode get saat login misalnya, berarti nanti saat si data dikirim nanti muncul di address bar. Itu lebih baik sebaiknya kita menggunakan metode post. Nah kalau metode get biasanya sering digunakan saat kalian mengirim datanya itu ke form yang berupa editor. Jadi misalnya ada data mahasiswa atau data dosen ya, ada data mahasiswa yang kalian ingin edit.
Jadi saat buttonnya diklik edit, nah itu biasanya si button itu mengirimkan datanya menggunakan metode get. Jadi si biasanya entah itu primary key ataupun kunci unik si data akan dikirim ke form yang bersangkutan untuk ditampilkan data yang ada di database ataupun yang sudah terdaftar. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Cukup. Oke, jika tidak ada, kita akan mulai sesi coding. Kalian bisa buka slide halaman 8. Dan di sini ada dua file yang perlu kita buat. Jadi ini contoh untuk metode PHP gitu ya. Jadi ada dua file, yaitu metode.php sama metode proses.php. Nah, silakan di Visual Studio kalian buka dan aktifkan juga sampai atau toleransinya. Nanti di Visual Studio silakan di folder, ada folder baru, silakan misalnya pertemuan 5. Nanti di pertemuan 5 tersebut silakan kalian buat dua file metode get dan metode proses.php.
Bagaimana sudah selesai? Dapat. Dan bagaimana sudah selesai? Sudah ya. Oke, ada yang error? Mungkin bisa, jika sudah selesai silakan kalian jalani di prosesnya ya. Silakan di prosesnya jalani. Tadi kita buat pertemuan 5. Nanti silakan kalian bertanya metode dia buat PHP nya. Nah, kira-kira seperti ini saat ini. Jadi tadi kalian ada satu textbox yang kalian buat dan masukkan nama yang variabelnya, dan satu lagi yaitu button submitnya, yaitu proses. Jadi saat ini kalian bisa itu nama atau sebuah teks ini, misalnya saya ketik. Jadi saat klik proses, nanti datanya akan terkirim ke bagian proses. Nah, karena ini menggunakan bagian seperti yang tadi Andreas tanya ya, di sini dia akan mengirimkan datanya bersama dengan URL. Jadi di URL kalian bisa cek data yang terkirim melalui metode get tersebut. Di sini nama sampai dengan reseptifnya adalah Andre. Seperti itu. Oke, bisa semua? Coba. Ya, jika bisa silakan disimpan bekerja kodenya. Nanti silakan diupload ke Google Drive kelas kita ya, di folder individu masing-masing. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat